Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam melimpahan karunia nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan keberkahan dalam hidup kita, senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang dan ampunannya kepada kita, ampuni segala dosa kita, dibebaskan dari api neraka dan diselamatkan serta dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan sekarang alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir. Malam tadi malam yang ke-27, dan malam ke-27 itu sangat besar kemungkinan akan terjadinya Lailatul Qadar. Dan pada hadis-hadis tentang Lailatul Qadar ini banyak sekali pendapat yang menguatkan malam yang ke-27. Nah, ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu, yang diceritakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana seringnya terjadi Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Dia dimulai dari sumpah, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab ini salah seorang di antara ulamanya sahabat. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Rabb yang berhak disembah, innaha lafi Ramadan, sungguh itu berada di bulan Ramadan, yahlifu wala yastasna, bersumpah tapi tidak ada ragu, tidak ada pengecualian gitu. Tidak ada kata-kata insyaallah. Wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya, demi Allah saya sangat mengetahui, sungguh mengetahui pada malam keberapakah dia. Hiya al-lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, yaitu pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk melakukan qiyam, untuk menghidupkan, untuk bangun malam. Hiya lailatu sab'in wa isyrina, yaitu pada malam ke-27. Wa amaratuha an tatla asy-syams fi sabihati yaumiha baydha'a la syu'a'a laha. Tanda-tandanya adalah di pagi hari matahari terbit tanpa ada sinar yang menyengat, tidak terlalu tajam sinarnya dan juga tidak terlalu redup. Tidak sepanjang hari itu terlalu redup, tidak ada bahang panasnya. Itu tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Di antaranya lagi hujan. Memang hujan sepanjang malam tadi. Tidak terlalu dingin dan tidak juga panas. Biasanya malam itu kalau hujan menyengat, dinginnya, embunnya. Tapi
Tidak. Nah ini walaupun ada pendapat-pendapat yang lain bahwa itu terjadi pada malam 21, 23, 25, 29, tapi semua itu mempunyai bukti-bukti tersendiri, dan banyak sahabat yang diberitahukan oleh Nabi SAW itu terjadi pada malam 27, dan alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-27 sekarang. Berarti sebentar lagi Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Selain kita bersyukur, kita juga sedih karena sebentar lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan ini yang merupakan bulan mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Bulan yang menjadikan kita ini menjadi umat yang utama, menjadi umat yang istimewa di hadapan Allah Ta'ala, karena beberapa hal kejadian besar yang Allah Ta'ala khususkan dan utamakan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah Al-Quran. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar, fashaffi'ni fihi." Wa yaqulu al-Qur'an, "Mana'tuhu an-nawma bil lail, fashaffi'ni fi fayushaffa'ani." Yang artinya puasa dan Quran itu bisa menjadi syafaat, dan keduanya akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melarangnya dia makan, minum dan syahwat di siang hari. Maka berilah kepadaku peluang untuk memberi syafaat kepada dia." Dan Al-Quran juga mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku melarangnya, aku menahannya untuk tidur di waktu malam, maka berilah kesempatan kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya." Lalu kemudian keduanya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Jadi satu yang menjadikan istimewanya Ramadan dan puasa wajib yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hambanya yang beriman ini, yang menjadi duet, yang menjadi satu kesatuan, yang menjadi satu saling menguatkan. Jadi satu kesatuan yang saling menguatkan, yaitu puasa dengan Quran. Dua-duanya mempunyai keistimewaan yang luar biasa, yang bisa memberi syafaat kepada seseorang pada hari kiamat nanti yang dahsyat, yang tidak ada bisa memberi syafaat kecuali Allah Ta'ala. Dan beberapa hal yang menjadi istimewa diantaranya adalah puasa dan Al-Quran ini. Dan keduanya ini sangat luar biasa, sangat dahsyat, sehingga menjadikan mulianya Al-Quran ketika disambungkan, digandengkan dengan puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada seseorang yang menghiasi, memenuhi kegiatan Ramadan ini dengan Al-Quran. Selalu nasihat, selalu petunjuk arahan kepada kita selama di bulan Ramadan ini, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini dahsyat, luar biasa. Dan kenapa Al-Quran itu menjadi dahsyat dan luar biasa? Karena dia mempunyai tujuan-tujuan yang jelas, yang kuat gitu ya, dalam membimbing manusia ini. Ada 4 yang menjadi misi dan tujuan Al-Quran buat manusia ini, yang Nabi SAW diutuskan karenanya. Bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Huda, hudal linnas. Jadi liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur.
Jadi fungsi Nabi yang paling utama itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ke terang benderangnya petunjuk Islam, yaitu Al-Quran ini. Jadi ketika manusia itu sudah kembali hatinya, fikirannya, perasaannya, kehidupannya kepada Al-Quran, maka jaminan dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, ketika dia mendapatkan petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ketika dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia akan merasa luas, merasa lapang, tidak ada masalah dalam hidupnya. Nah, itu yang dulu pernah kita bahas tentang satu hadis, idza dakhala nurul qalba insyaraha wan fasaha. Nah, Nabi SAW bersabda, apabila cahaya sudah memasuki relung hati seseorang. Jadi di sini ungkapannya itu an-nur. An-nur itu sebenarnya Al-Quran. An-nur itulah petunjuk. Jadi ketika Al-Quran, ketika petunjuk itu sudah memenuhi relung hati seseorang, maka dia akan merasa lapang dan luas. Nah, lalu kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Fahal lidzalika min alamatin ya Rasulullah?" Apakah ada tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang sudah dimasuki cahaya yang kemudian dia merasakan lapang dan luas itu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan 3 ciri utama ketika orang itu sudah mendapatkan petunjuk, sudah dimasuki, dipenuhi dirinya itu dengan cahaya Al-Quran itu. Yang pertama, al-inabah ila daril khulud, yaitu seseorang itu fikirannya, fokusnya, tujuan dari hidupnya itu selalu diarahkan, selalu difokuskan kepada hari akhirat, kekal abadi. Darul khulud, negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat, surga. Dia sudah merindukan tempat kembalinya nanti di surga, karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk surga. Nabi Adam dahulu tempat tinggal pertamanya, utamanya di surga. Di dunia ini merantau sebentar saja, dan tempat kembalinya nantinya yang paling utama ya surga. Jadi kalau kita disebutkan tempat kembali kita nanti gitu ya, seperti kitabnya Ibnul Qayyim, Zadul Ma'ad, bekal perjalanan menuju ke akhirat, ya surga sebenarnya. Ma'ad, tempat kembali kita itu adalah surga, karena Nabi Adam makhluk surga. Nah, fikirannya, perhatiannya sedikit-sedikit dikaitkan dengan surga, sedikit-sedikit dikaitkan dengan surga, sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam hidupnya. Tidak mengapa, yang penting nanti kita kembali ke surga. Gitu. Dileburkan semua harta bendanya, semua jiwanya, raganya, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun untuk menebus surga itu. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan dalam hidupnya, lapang, luas. Kalau seseorang itu selalu pikirannya kembali ke surga. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, ini tidak seberapa, itu ringan saja, daripada nanti di akhirat yang begitu berat, yang begitu dahsyat. Tidak apa-apa, kita bayarkan, kita tunaikan, kita laksanakan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tajafa andaril ghurur, yaitu perasaan yang ingin selalu menjauh dari kehidupan dunia, darul ghurur, yakni negeri, alam, lingkungan yang penuh dengan tipu daya. Nah, dunia inilah yang penuh dengan tipu daya, bagaikan fata morgana, seolah-olah di situ ada keindahan, di situ ada kesenangan, tapi itu semuanya sementara, akan hilang pada waktunya, akan ditinggalkan pada saatnya. Dan dia menyadari ini nggak bisa kita jadikan sebagai tujuan. Nah, begitulah. Tapi ini cukup sebagai sarana saja, sebagai wasilah saja, mengambil secukupnya,
lalu dipergunakan untuk melanjutkan perjalanan itu, dan dia tidak dibebani dengan kehidupan itu. Sebanyak apapun harta akan ditinggalkan suatu ketika. Setinggi apapun jabatan dan pangkat akan ditinggalkan pada saatnya. Tapi akhirat juga tempat kembalinya. Jadi ketika dia mendapatkan suatu cobaan, dia mendapatkan ujian, dia sikapi dengan ringan karena semuanya akan berlalu. Jadi ada ungkapan badai pasti akan berlalu, itulah dunia. Itulah dunia. Jadi ada perasaan at-tajafa an dairul ghurur. Perasaan ingin menjauh dari dunia yang tipu daya itu. Jadi dunia ini diibaratkan sebagai pasar, sebagai mall gitu ya. Sekarang enggak zamannya pasar, zamannya mall gitu. Kelihatannya mall itu wah sekali gitu. Penuh warna-warni, penuh gemerlap dunia ini. Tapi sebenarnya sebentar aja itu. Dan bukan hakiki sifatnya, tapi sementara itu. Ketika kita sudah memilikinya itu terasa biasa saja gitu. Tapi nanti akhirat dahsyat luar biasa. Terus kenikmatan-kenikmatan itu kekal selama-lamanya. Nabi SAW memberitahukan, kalaulah ada nikmat, maka sebenarnya nikmat yang sesungguhnya itu adalah akhirat, surga. Allah Ta'ala dari 100% itu ambil 1%-nya lalu kemudian diletakkan di bumi ini. Tapi 1% itu kemudian menjadi indah gemerlap dunia ini, gitu ya. Dan ada orang saling menyayangi, ada orang saling bersaudara, saling melindungi, saling kerjasama, saling bantu-bantu, saling menjaga persatuan. Itulah yang satu nikmat itu. Perasaan yang saling bisa menguatkan satu sama lain. Nah, perasaan saling sayang menyayangi antara ibu dengan anak, antara saudara dengan saudara, itulah salah satu dari nikmat 1%-nya yang Allah berikan dan dititipkan di dunia ini. Nanti di akhirat dahsyat lagi. Nah, itu at-tajafa antara ghurur. Yang ketiga yang Nabi SAW tunjukkan, al-isti'dad lil mauti qabla nuzuliha. Orang kalau sudah dimasuki cahaya, dia akan mempersiapkan kematiannya sebelum datang waktunya. Ini menunjukkan orang yang sudah pengalaman hidup beratus tahun begitu, sehingga dia menyadari, dia tahu ini semuanya akan ditinggalkan. Makanya orang tua-tua kita dahulu yang sudah mendapatkan petunjuk gitu kan, nah, yang kita diperintahkan untuk mengambil contoh, mengambil pelajaran dari orang-orang tua yang lalu, sebelum meninggal itu sudah tahu, sudah berfirasat, sudah meninggalkan pesan-pesan begitu. Oh, itu dahsyat sekali, itu luar biasa sekali itu. Dia seolah-olah sudah tahu tempat tinggalnya, sudah dipersiapkan tempatnya. Dia tersenyum, dia gembira setelah Allah nampakkan, singkapkan, di sinilah tempat kembalimu. Nah, saat meninggalnya itu tersenyum, dia gembira luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat itu seperti anak-anak yang sedang tidur bermimpi sambil ketawa-ketawa, begitulah dia ditunjukkan tempatnya di surga, tempatnya di akhirat, dia gembira sekali. Itu al-isti'dad lil mauti qabla nuzuli, dan itu luar biasa. Tidak dimiliki kecuali orang beriman. Nah, itu yang pertama, petunjuk. Jadi orang kalau sudah dengan Al-Quran, dia akan selalu mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan petunjuk itu. Dan tapi itu tidak jaminan, tergantung jujurnya niat yang ada dalam dirinya. Karena ada juga orang yang bersamai Al-Quran, tapi juga masih diganggu oleh setan sana, setan sini begitu ya. Ya tinggal dicek lagi niatnya dengan Al-Quran itu untuk apa gitu kan. Tapi kalau jujur dia ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, ingin bersama dengan Allah Ta'ala, dia mendapatkan kemuliaan berupa petunjuk, jaminan selamat, tidak akan sesat buat selama-lamanya dunia dan akhiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu merupakan Al-Furqan,
Jadi yang pertama tadi Al-Huda, yang kedua Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang benar. Maka satu nikmat petunjuk dari Allah Ta'ala ketika seseorang itu ada permasalahan dalam hidupnya, lalu kemudian dia mencari penyelesaian itu di dalam Al-Quran. Nah, itulah yang Sayyidina Abu Bakar pernah mengungkapkan, kalaulah saya kehilangan tali onta sekalipun, saya akan temukan itu dalam Al-Quran. Itu artinya permasalahan hidup yang paling sepele sekalipun, kalau kita mencari penyelesaian itu dalam Al-Quran, saya akan dapatkan. Nah, itu permasalahan sepele. Bagaimana dengan permasalahan yang besar? Pasti, karena memang Al-Quran itu ya tadi pembeda. Al-Furqan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beraksi, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Makanya saya yakin masing-masing punya pengalaman ketika dia berdekat dengan Al-Quran, ketika dia sedang mengalami masalah yang paling berat sekalipun dalam hidupnya, lalu kemudian dia minta tolong kepada Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Cepat sekali. Jadi rangkaiannya sholat itu pasti akan membaca Al-Quran. Kalau orang sholat pasti akan membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran pasti dalam keadaan berzikir, karena zikir yang paling baik itu adalah Al-Quran. Orang kalau berdoa, orang kalau membaca Al-Quran pasti dia berdoa, dan sebaik-baik doa itu adalah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu gabungan salat, zikir, doa. Dahsyat sekali Quran itu. Sehingga ketika ada permasalahan yang paling berat sekalipun, kembali kita kepada Al-Quran, ketemu penyelesaiannya. Nah, ini masing-masing coba mencari titik-titik di mana ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup ini, kembali kepada Al-Quran, baca Quran, lagi-lagi baca Quran, ketemu penyelesaiannya itu. Nah, itulah Al-Furqan. Sehingga orang kalau sudah bersama dengan Al-Quran tidak bisa disesatkan, karena dia yakin dia mempunyai panduan gitu. Nah, itu yang musuh-musuh Islam sangat kesulitan dengan orang Islam, karena orang Islam itu diperdaya bagaimanapun, dia tetap tidak akan terpengaruh gitu. Walaupun dibayar jutaan, suruh makan daging babi satu ketul saja, satu potong saja, tidak akan mau, tidak akan. Walaupun diiming-imingi dengan nama apa yang ambayang itu, bipang apa? Bipang. Nah, namanya bipang. Seolah-olah itu makanan khas daerah gitu. Tapi dia tahu ini nggak mungkin dijadikan sebagai oleh-oleh, nggak mungkin kita akan pesan secara online. Walaupun yang mengatakan itu siapa, tidak akan terpengaruh orang Islam. Bagaimana di saat seperti ini suasana umat Islam sedang bergembira, dikecohkan dengan oleh-oleh makanan khas daerah, bipang, ambawang. Aduh, insyaallah orang Islam tidak akan makan, karena dia mempunyai furqan dalam dirinya. Disuruh berjudi, disuruh minum arak, alkohol gitu kan, minuman keras gitu, walaupun hanya sekedar satu seloki, walaupun hanya sekedar satu sendok, orang yang sudah masuk nur, masuk cahaya dalam dirinya, Al-Quran dalam dirinya, tidak akan bergeming sedikit pun. Ada pernah datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tinggal di suatu daerah wilayah yang sangat dingin, kami tidak bisa bertahan kecuali dengan minuman yang bisa menghangatkan, kami tidak bisa kerja kecuali dengan minuman hangat. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, apakah itu memabukkan? Iya, sedikit ya Rasulullah. Tinggalkan. Itu bukan untuk menghangatkan, itu untuk merusakkan. Itu bukan untuk menyembuhkan, tapi itu untuk menyakitkan.
Tapi orang-orang itu tidak mau meninggalkan ya Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka meninggalkan itu. Jadi kalau sudah terkait dengan hal yang haram, memang orang yang sudah mendapatkan hidayah itu akan ditinggalkan sama sekali, habis-habisan. Karena itulah yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala gantikan dengan minuman yang jauh lebih banyak, bermanfaat, yang lebih baik, dan yang lebih mendatangkan nutrisi yang lebih bagus. Jadi Al-Furqan ini sangat mahal harganya. Oleh karena itu dunia barat, sebenarnya bukan baratnya ya, tapi kafirnya itu, ingkarnya itu sangat susah menguasai orang Islam, sehingga Islam dijadikan sebagai target musuh, karena nggak bisa diajak kerjasama, untuk hal-hal yang rusak, yang haram, yang membawa kepada kehancuran. Jadi itu hal yang luar biasa. Yang ketiga, selain Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Huda sebagai Al-Furqan, pembeda, Al-Quran itu sebagai Asy-Syifa. Asy-Syifa itu sebagai obat, sebagai sarana untuk healing proses penyembuhan. Jadi orang kalau serius, jujur memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan obat dengan membaca Al-Quran, akan mendapatkan. Di Florida, Amerika, itu ada rumah sakit besar, hospital besar. Itu berbagai macam penghidap penyakit, terutama penyakit jiwa. Itu dibuat uji lab, kajian, setiap harinya sekian menit diperdengarkan Al-Quran, dipasangkan Al-Quran. Nah, coba dinyalakan recorder Al-Quran setiap hari sekian menit, dan itu dilakukan berterusan, dibuat kajian. Itu ternyata orang sembuh bisa, orang gila, orang yang sakit jiwa bisa sembuh ketika selalu diperdengarkan Al-Quran. Dan orang-orang yang lain yang sakit itu lebih cepat ketika Al-Quran itu diperdengarkan sekian menit dalam seharinya. Itu ada profesor dari Beirut yang kemudian, ya nggak semua orang tinggal di Amerika walaupun keturunannya dari Arab itu Islam, sehingga dia masuk Islam, seorang profesor. Kemudian merubah namanya dengan Profesor Soleh, nama Amerikanya lupa. Tapi yang menariknya itu adalah bukti bahwa Al-Quran ini ketika terus menerus dibaca, dia akan menemukan satu proses healing, penyembuhan dalam dirinya. Nah, ini yang luar biasa, yang Allah Ta'ala janjikan bahwa Quran itu merupakan asy-syifa, penyembuh. Dan di Al-Quran disebutkan syifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hati seseorang. Nah, fisik itu akan selalu ada obatnya, obat kimianya, obat apa saja. Tapi kalau sudah hati yang sakit, tidak ada obatnya, hanya Al-Quran. Makanya termasuk penyakit-penyakit yang paling kronis sekalipun, dengki, tamak, haloba, apalagi yang ada itu ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu kanud itu selalu mengeluh, selalu protes, selalu ungkapannya itu tidak menunjukkan kesyukuran. Obatnya itu adalah Al-Quran. Itu penyakit yang paling kronis, paling berbahaya. Orang yang bakhil, orang yang tamak, itu penyakit yang kronis, tidak ada obatnya. Apalagi obat bebas gitu, Bodrex, apalagi gitu, nggak bisa menyembuhkan itu. Hanya Al-Quran yang bisa menyembuhkan. Ketika seseorang itu sudah menemukan Al-Quran ini, Masya Allah, peluang untuk bisa mendapatkan kesembuhan dari segala macam penyakit itu sangat besar.
Jadi lagi-lagi kembali kepada keyakinan kita, kejujuran kita ketika kita meminta kepada salah, lalu kemudian kita menggunakan Al-Quran ini. Jadi luar biasa, syifa'un lima fis sudur, merupakan penyembuh, obat bagi apa yang ada dalam hati. Itu Al-Quran. Dan yang keempat, yang menjadi tujuan utama dari Al-Quran ini, sehingga kita sangat memerlukan, kita sangat berhajat kepada Al-Quran ini adalah sebagai mau'izah, peringatan. Nah, peringatan inilah kemudian banyak orang mendapatkan hidayah, banyak orang masuk Islam ketika mendapatkan Al-Quran dari sisi mau'izah ini. Itu yang pernah kita ceritakan, seorang profesor di bidang matematika dan bahasa dari Kanada, Toronto University, namanya Jerry Miller. Jerry Miller. Dia tadinya mendapatkan dana besar, proyek besar untuk mencari satu kesalahan saja di dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara makna. Dan dia meyakini bahwa Al-Quran itu tidak mungkin semuanya benar, dan pasti akan ada satu saja kesalahan, baik dari sisi bahasa maupun sisi makna. Maka dia terimalah tawaran itu yang nilainya miliaran, bukan miliaran rupiah, miliaran dolar. Karena penelitian bagi Barat itu sangat serius. Dia memerlukan dana yang besar, dan itu dana itu dari berbagai macam gabungan gereja-gereja. Maka dia laksanakan itu. Selama proses penelitian itu, yang dia dapat tidak menemukan satu kesalahan sedikit pun dari sisi bahasa maupun makna. Justru dia mendapatkan peringatan-peringatan dari Al-Quran itu. Dia mendapatkan tantangan-tantangan dari Al-Quran itu. Baru membuka Al-Quran beberapa halaman, dia mendapatkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau sekiranya kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan yang berupa Al-Quran ini kepada hambaku, datangkan surat. Nah, itu yang dia terfikir. Belum pernah dia membaca satu buku, satu karya yang selalu pasti ada tulisan tidak ada gading yang tak retak. Begitu kan? Bila Anda mendapati kekurangan dalam karya ini, berikan masukan kepada kami. Begitu. Tapi Al-Quran justru menantang. Kalau kamu bisa mendapatkan satu saja kekurangan dalam Al-Quran itu, beritahukan dan datangkan ayat atau kalimat yang lain yang lebih tepat lagi daripada itu. Dia semakin, wah ini luar biasa. Belum pernah dia mendapatkan karya yang seperti itu. Dan yang dia nggak habis berpikir itu, ini kitab, ini karya dihasilkan sejak 1440 sekian tahun yang lalu. Ketika itu, dan dia tidak menemukan satupun kesalahan, malah tantangan. Lalu kemudian dia membuat kesimpulan, kalau kalian mau mendapatkan gambaran utuh tentang cerita nabi-nabi dahulu, bagaimana Nabi Musa melawan sihir gitu. Nabi Musa bereaksi ketika dikejar oleh Fir'aun dalam bentuk layar besar. Kalau ada screen proyektor yang paling besar, itulah Al-Quran. Kalau mau tahu cerita bagaimana Nabi Isa dahulu dikejar-kejar oleh kaumnya, baca Al-Quran. Kalau mau tahu bagaimana Nabi Lut, kisah Nabi Lut, baca Al-Quran. Kalau mau tahu bagaimana kisah Nabi Daud berperang melawan Jalut, melewati sungai, kemudian membuat besi, baju besi, senjata besi, kemudian yang diputar-putarkan itu dari besi, bacalah Al-Quran. Kalau mau tahu bagaimana kisah sejarahnya Nabi Sulaiman, mempunyai kerajaan dari tentara jin, dari burung, dari semut, dari segala macam hewan, semuanya itu, bacalah Al-Quran. Seolah-olah kalian melihat bioskop besar. Jadi pada akhirnya dia masuk Islam, karena tidak menemukan satupun kesalahan dalam Al-Quran itu. Malah dia menemukan
nabi-nabi dan orang-orang soleh dari kalangan Bani Israel, karena beliau seorang Katolik gitu. Nah, kalangan Bani Israel itu lebih mulia dibandingkan dengan kisah yang mereka dapatkan dari Bible itu sendiri. Jadi Nabi Isa itu sampai disebut 25 kali. Sementara Nabi Muhammad cuma disebut 5 kali gitu. Nabi-nabi yang lain lebih banyak lagi disebut berulang-ulang. Ini nabi yang sangat jujur katanya begitu. Padahal dia bisa mengarang sendiri, menambahkan sendiri yang namanya disebut lebih banyak begitu. Kemudian ya itulah kemudian mendapatkan sentuhan-sentuhan, peringatan-peringatan, mauidhah, nasihat-nasihat yang sangat banyak, sehingga pada akhirnya dia harus meninggalkan Kanada karena dia diboikot, karena dia diintimidasi, dan dia menjadi seorang guru besar di Petroleum University di Saudi Arabia. Begitu. Pada akhirnya dia berhijrah ke Saudi Arabia dan dia masuk Islam. Dan banyak sekarang orang-orang yang satu persatu masuk Islam setelahnya itu. Dia mengarang kitab The Amazing Quran. Itu dia. The Amazing Quran. Quran yang sangat mengagumkan. Jadi manusia ketika sudah membersamai dengan Al-Quran, jaminan selamat dunia akhirat. Dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya sampai menemukan kebenaran karena Al-Quran. Dan dia menyarankan supaya membaca buku ini. Dan orang-orang barat kalau sudah dengan Al-Quran dah nggak akan lama, imma dia mengakui kebenaran Al-Quran walaupun dalam keadaan masih kafir begitu, atau dia masuk Islam. Kecuali kalau orang yang memang ada permusuhan, ada kedengkian. Intinya kalau orang itu jujur, dia suatu ketika pasti akan menemukan petunjuk, menemukan jalan kebenaran dalam dirinya. Nah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi ini, baginda Nabi SAW menjaminkan bahwa Al-Quran ini bisa menjadi syafaat. Jadi syafaat itu artinya grasi, pembebasan gitu ya, dari seseorang karena karya yang pernah dihasilkan, karena perbuatan yang pernah dia lakukan dahulu. Seharusnya dia ini penuh dengan kesalahan yang tidak terampuni dan diputuskan masuk ke neraka. Tapi karena dia mendapat syafaat tadi itu, semua kesalahan-kesalahan itu ditutup, kasus-kasusnya ditutup. Kemudian dia bebas langsung masuk ke surga tanpa lagi perhitungan, tanpa lagi hisab, tanpa lagi ada perkiraan-perkiraan ini pernah dilakukan, sudah dihapuskan semuanya. Itu namanya syafaat. Makanya yang kita harapkan nanti di hari yang paling besar, yang paling menakutkan itu syafaat Rasulullah SAW. Nah, seseorang dalam hidupnya selama dia menjaga sholatnya, dia menjaga Qur'annya, jaminan pasti akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dengan kejujurannya itu dan dari perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang dia lakukan ini. Makanya termasuk Al-Quran ini sangat kuat sekali. Nah, dulu pernah kita ceritakan bahwa masing-masing orang ini kita kadang-kadang diberikan syafaat. Ada yang 5 orang, ada yang 10 orang, ada yang 30 orang, ada yang sampai 70 orang. Nah, seperti orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, hafiz Quran itu diberikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada keluarganya sampai 70 orang. Dan yang paling utama adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota di kepalanya sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, lalu kemudian diberi syafaat masuk ke dalam surga. Itu yang Imam Al-Ghazali banyak dalam kitab Ihya-nya itu kisah-kisah, mengungkapkan kisah-kisah ada orang tua yang sudah berputus asa, dia yakin, dia tahu dirinya akan masuk ke dalam neraka, dan di kuburnya itu sudah dinampakkan sekilas, dia takut, dia menjerit dan lain sebagainya. Tapi ketika didudukkan di alam mahsyar, ditimbang amalannya itu, tiba-tiba dosa maksiat timbangan yang berat itu kemudian naik
berkurang sampai timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosa dan kemaksiatannya itu. Lalu kemudian dia diputuskan masuk ke dalam surga. Sampai dia nggak percaya, ya Rabb, wahai Tuhanku, apa gerangan yang menjadikan amal ibadah kebaikan saya menjadi lebih berat dan dosa-dosa saya menjadi ringan? Apa dia, ya Allah, saya ingin tahu. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, engkau ketika meninggalkan mewariskan seorang anak laki-laki yang tidak henti-hentinya berdoa memohonkan ampunan buatmu. Carilah anakmu itu di masa berhimpunnya manusia yang jumlahnya miliaran lebih itu, disuruh mencari anak yang entah di mana di pelosok, tapi akhirnya ketemu juga. Lalu kemudian anak itu disambut, dirangkul, kemudian anak ini menuntun, menggandeng tangan ayahnya, dibawa masuk ke surga. Tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi perhitungan. Ini Masya Allah luar biasa. Sama dengan kalau kita masuk ke negara lain, kan harus menunjukkan paspor. Nah, paspor di scan, lalu kemudian data muncul. Ada nggak data-data kriminal yang pernah dilakukan di negara itu? Oh, tidak ada. Masuk lagi ke checkpoint berikutnya. Ada nggak bawa barang-barang yang membahayakan? Tidak ada. Lalu masuk lagi cek berikutnya, ada nggak nama-nama yang mencurigakan? Tidak. Baru masuk berikutnya. Nah, ini tidak dicek lagi. Oh, bapak ini silakan. Nah, macam VIP. Jadi orang yang istimewa, orang yang khusus, very important person. Jalan terus sampai langsung masuk ke surga tanpa lagi dihitung. Kalau orang itu mendapatkan syafaat seperti ini. Intinya, Masya Allah, Al-Quran ini luar biasa, dahsyat. Makanya disebutkan dalam hadis, Allah SWT mempunyai keluarga dan orang-orang yang menjadi istimewanya, ahluhu wa khasatuhu, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, yaitu mereka ini pembawa Al-Quran, yang selalu bersama Al-Quran, yang selalu hidupnya itu dipenuhi dengan Al-Quran. Jadi kadang-kadang itu yang memberikan kita lebih berbahagia. Tidak hanya orang yang hafal Al-Quran saja, yang rutin membaca Al-Quran, yang selalu menghiasi hidup kita dengan Al-Quran, itu juga termasuk hamilul Quran, orang yang bersama dengan Al-Quran. Dan orang yang selalu bersama dengan Al-Quran itu selalu mendapatkan kemuliaan. Apa saja yang terkait dengan Al-Quran selalu mendapatkan kemuliaan. Nah, itu yang nikmatnya di situ. Maka belum ada orang yang hafiz Quran yang maksudnya yang tidak mendapatkan kemuliaan. Pasti akan selalu mendapatkan kemuliaan. Dihargai di masyarakatnya, dimuliakan di masyarakatnya, dan dimudahkan hidupnya. Ada pertanyaan, ada juga yang hafal Quran tapi masih juga kena rasuk setan, masih juga melakukan perbuatan ini itu. Harus dicek lagi Al-Quran ini sejauh mana kejujurannya bersama dengan Al-Quran itu. Kadang-kadang ada orang yang ingin hafal Quran karena ingin mendapatkan dunianya, ingin mendapatkan jabatannya, iya kan? Ada itu karena ingin mendapatkan pasangan hidup dari anak Pak Lurah, anak Pak RW gitu-gitu. Jadi ada orang yang begitu. Tapi kalau dia ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, ingin bersama dengan Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan jaminan dan sebagainya, itu semuanya akan terkait dengan kejujuran niatnya. Oleh karena itu Al-Quran ini dahsyat sekali, dahsyat sekali. Tidak ada kesulitan, tidak ada halangan dalam hidup ini untuk kita sukses. Ketika kita baca Quran terus, kita akan menemukan jalan keluarnya. Kita akan menemukan penyelesaiannya. Kita akan menemukan segala macam cara untuk bisa menyelesaikan dalam setiap permasalahan hidup kita. Makanya kita tidak boleh jauh dengan Al-Quran. Dan nasihat Nabi SAW ketika di bulan Ramadan ini selalu membersamai Al-Quran. Oleh karena itu kita diingatkan supaya mempunyai target berapa kali khatam. Karena satu-satunya kitab yang hanya dibaca itu sudah menjadi pahala Al-Quran. Selain Al-Quran tidak. Jadi kalau kita membaca selain Al-Quran itu
akan menjadi utama kalau kita faham maknanya. Tapi kalau Al-Quran tidak faham makna, tapi kita baca saja, bacaan itu menjadi obat. Makanya orang yang rutin membaca Al-Quran, ya tidak akan pikun, tidak akan, karena dia membaca itu di olahraga mulut. Kan ada dalam WA dulu itu ada olahraga lidah yang itu menghilangkan penyakit Alzheimer katanya begitu. Sebenarnya bukan digerakkan ke depan, belakang, kiri, kanan, enggak. Baca Al-Quran, berzikir, itu gerakan mulut yang menjadi obat gitu. Kan baca Al-Quran kan pasti komat kamit begitu kan. Apalagi dengan suara itu menjadi apa namanya ya, orang yang baca Al-Quran rutin suaranya menjadi jernih, menjadi nyaring. Intinya Al-Quran ini banyak kebaikan, banyak manfaat, dan dia menjadi obat yang betul-betul obat gitu. Tapi ada juga orang yang menghafal Quran tapi masih kena juga penyakit kanker sana, kanker sini. Itu karena ada. Jadi kan dalam hidup ini kita menjaga yang halal dan yang haram. Tapi kadang-kadang ada makanan atau ada bawaan tubuh seseorang karena faktor genetika, karena ada satu makanan yang dikonsumsi yang orang yang menyediakan makanan itu tidak menunjukkan bahwa itu ada kandungan ini, tidak kandungan itu gitu. Jadi sehingga dia mendapatkan sakit tanpa sepengetahuan atau tanpa kesengajaan dia. Dia tidak makan hal-hal yang berbahaya, tapi karena yang menyediakan makanan itu tidak menceritakan seperti ada junk food gitu kan. Nah, itu juga penyebab sakitnya seseorang, karena orang itu tidak tahu. Orang Islam selalu menjaga makanan, tidak akan memakan makanan yang haram, tapi karena ada makanan tertentu yang dia tidak bisa terhindari, dia yang dia ketahui itu adalah baik, ternyata tidak baik, maka dengan sakitnya itu dia tetap mendapatkan anugerah mati syahid. Mati syahid karena dia tidak makan makanan yang berbahaya, tidak yang haram. Jadi setiap makanan-makanan yang haram itu selalu berujung kepada sakit dan membahayakan tubuhnya. Nah, orang Islam tidak memakan makanan yang berbahaya itu. Tapi kalau dia termakan makanan yang dia tidak diberitahukan bahwa itu mengandung bahaya, lalu kemudian dia sakit, lalu kemudian dia meninggal, meninggalnya itu adalah sama dengan meninggal mati syahid. Kan dulu kita pernah bahas ada 7 yang menyebabkan mati syahid itu. Orang termasuk penyakit lambung, kemudian penyakit kanker, karena itu kolera taun, dia sabar dengan itu ya, karena memang dia tidak bisa menghindari lagi gitu kan. Kemudian mati karena tenggelam, mati karena tertimbus tanah, mati kebakaran, kemudian mati karena menjalankan tugas, mati dalam keadaan beribadah. Seorang ibu yang hamil, setiap perempuan itu mempunyai tugas hamil dan melahirkan, meninggal karena itu semuanya menyebabkan mati syahidnya seseorang tersebut. Jadi menjadi anugerah gitu. Nah, intinya ketika Al-Quran itu membersamai seseorang dan dia selalu komitmen dengan untuk bisa bersama dengan Al-Quran, lalu kemudian ada cobaan-cobaan itu bukan menjadi musibah bagi dirinya, justru menjadi syafaat juga. Jadi intinya luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Nah, di bulan Ramadan inilah waktunya, yang tinggal beberapa hari ya, beberapa jam gitu kan, tinggal 3 hari lagi, bahkan tinggal 2 malam ya, 28, 29, 3 malam ya, 3 malam. Masya Allah, ini luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita diingatkan supaya bisa mendapatkan paling tidak syafaat dari Al-Quran. Walaupun ada syafaat-syafaat yang lain, syafaat dari persahabatan kita, syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari ibadah-ibadah kita, salat kita, zakat kita, tapi Al-Quran ini jangan ditinggalkan, karena ini kesempatan besar ketika di bulan Ramadan untuk kita berpeluang mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Jadi puasa memberikan syafaat, Al-Quran bisa memberi syafaat, dan Al-Quran ini akan memperkuatkan syafaat-syafaat yang lain, karena disitulah akan membuat jujurnya kita untuk semakin kuat harapan dan
doa kita kepada Allah Taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk dapat bisa bersama dengan Al-Quran ini, sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan dari saya? Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya dulu, Ustaz. Iya, silakan. Selain surat Yasin dan Al-Fatihah, adakah surat di dalam Al-Quran yang kita bisa baca untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Iya. Jadi selain surah Yasin, memang di dalam Al-Quran itu ada surat-surat tertentu itu sebagai apa ya namanya, jaminan-jaminan keselamatan gitu. Termasuk orang yang membaca Al-Quran dalam surah Kahfi, dalam surah Jumat gitu kan. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad saat untuk mendapatkan pahala besar, tiga kali membaca Qul huwallahu ahad sama dengan khatam satu Quran begitu kan. Kemudian surah-surah perlindungan seperti Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, memang ada semua itu. Dan ada 7 surat dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai perlindungan gitu ya. Disebut sebagai sab'ul munjiyat, 7 surat penyelamat. Yang pertama surah Yasin. Yang kedua surah Al-Waqiah. Mana lebih dahulu, surah Ad-Dukhan atau surah Al-Waqiah? Ad-Dukhan ya. Surah Ad-Dukhan terlebih dahulu. Jadi Yasin, Ad-Dukhan, kemudian Al-Waqiah. Lalu kemudian surah Al-Mulk. Makanya ketika ada orang meninggal juga surah Al-Mulk itu kita bacakan sebagai perlindungan dia di alam kubur nanti. Kemudian setelah itu Qul huwallahu ahad. Setelah itu Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu Qul a'udzu birabbin nas. 7. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah, Al-Mulk, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan yang lain itu menyempurnakan lagi. Intinya masing-masing dalam Al-Quran mempunyai kelebihan-kelebihan dan keutamaan. Seperti kalau kita ingin bebas dari gangguan setan dan jin di rumah kita, kita membaca surah Al-Baqarah gitu. Jadi kalau kita hanya fokus kepada satu surat saja, surah Yasin aja, sampai masyarakat saya bilang, emang ada surat yang lain dalam Al-Quran? Bukankah Yasin itu Al-Quran gitu. Ada yang pernah tanya begitu. Nah, Al-Quran itu 114 surat. Yasin itu hanya salah satunya saja. Nah, ketika kita hadiahkan Al-Quran, besar kali Yasinnya gitu kan. Jadi masyarakat itu gambarannya Yasin itulah Al-Quran. Besar kali Yasinnya, isinya apa aja. Nah, ini Yasin itu salah satu surat dalam Al-Quran gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan keutamaan, maka kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu. Nah, Al-Quran itu selain syafaat di akhirat, syafaat juga di dunia. Makanya itulah namanya munjiyat, itu penyelamat itu. Jadi di dunianya saja sudah bisa menjadi syafaat, apalagi nanti di akhiratnya. Jadi dahsyat sekali. Nah, untuk yang sudah meninggal itu namanya penyelamat, supaya diselamatkan dari dosa, dari azab. Karena orang yang meninggal itu, pahala-pahala yang pernah dilakukan itulah yang akan memberikan kesejukan, kenikmatan. Makanya Al-Quran itu diibaratkan sebagai pelayan nanti di alam kubur gitu ya. Dia akan menyelimuti kita, dia akan melindungi kita, dia akan menjamu dan melayani kita. Itu Al-Quran. Dan sedekah juga begitu, sholat juga begitu, yang lain juga begitu. Tapi Al-Quran ini yang lebih mendatangkan syafaat itu gitu. Jadi gitu. Nah, sedangkan dosa-dosa itulah yang menakutkan. Dia menjadi ular, dia menjadi yang akan melilit, dia akan menjadi binatang-binatang yang berbisa. Orang yang sudah meninggal, dia sudah tidak bisa beramal lagi. Sudah putus semuanya. Tidak bisa sedikit pun beramal, itu tidak bisa. Yang bisa menambahkan pahalanya sampai hari kiamat, yang bisa menyelamatkan, melindungi dia sampai hari kiamat, anak yang soleh yang mau mendoakan,
amal jariah yang pernah dia lakukan, dan ilmu yang dia pernah pelajari dan yang dia pernah amalkan kepada membawa kepada kebaikan manusia yang lainnya. Jadi belajarnya kita inilah yang kita harapkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat itu, gitu. Jadi Masya Allah, ini Nabi SAW menunjukkan semua itu kepada kita. Jadi bagaimana menyelamatkan dunia, bagaimana menyelamatkan akhirat, bagaimana menguatkan bekal-bekal kita. Makanya kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya, orang tua-tua dahulu yang sudah tidak ada harapan lagi, dah putus asa, menyerah aja lah gitu. Ketika ada anak yang terus mendoakan, amal solehnya itu bisa bertambah. Yang tadinya sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan menjadi penghuni surga, menjadi penghuni neraka, tiba-tiba bisa menjadi penghuni neraka, surga karena ada anak yang diwariskan itu. Makanya kenapa kita perlu punya keturunan, perlu punya orang-orang yang selalu mendoakan kita. Makanya para nabi itu selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan, supaya memperbanyak keturunan, karena itulah yang akan mendoakan kita sampai hari kiamat nanti. Maka aset kita yang paling berharga sekarang ini ya anak-anak kita. Ajarkan dia sampai bisa baca Al-Quran, ajarkan dia sampai bisa sholat, sudah jaminan nikmat kita sampai hari kiamat nanti. Karena apa yang dilakukan oleh anak yang sudah balik berupa amal-amal sholat itu sampai juga kepada kita. Jangan disia-siakan anak. Jangan ada perasaan dongkol, perasaan marah kepada anak, jangan. Karena itu yang akan menghalang kesuksesan anak itu. Kita lapangkan dada kita. Kita ucapkan, ya Allah, saya ridho kepada anak saya ini. Berikanlah kemudahan dalam hidupnya. Berilah kesuksesan dalam hidupnya. Allah berikan kemudahan kesuksesan itu. Itu rahasia kita supaya anak-anak kita juga sukses. Nah, kita juga begitu. Selama orang tua kita itu masih dongkol kepada kita, berat kita menjalani hidup ini. Tapi kalau kita sampai bisa membuat orang tua kita ketawa, orang kita ridho kepada kita, Masya Allah, lancar hidup kita. Itu rahasia. Makanya pulang kampung mudik ini sebenarnya tujuan adalah bersilaturahmi dengan orang tua. Bukan untuk kangen makanan-makanan itu. Apa istilahnya? Bukan hanya bibang, tapi makanan-makanan khas yang makanan khas daerah itu, suruh pesan online saja, bukan itu. Budaya kita dari dahulu sampai sekarang, pulang kampung itu kita sungkem kepada kedua orang tua kita. Kita menyambung lagi silaturahmi bersama keluarga-keluarga, kenalan-kenalan orang tua kita. Itu sebenarnya targetnya. Bukan kuliner, bukan. Itu nggak ada urusan itu. Kita sudah nggak lagi memikirkan itu. Kalau hanya sekedar jenang aja bisa kita cari di sini. Kalau hanya sekedar timpan atau kue-kue yang lain itu bisa banyak di sini. Yang kita tidak bisa itu adalah ingin mencari ridhonya orang tua. Itu yang paling berharga. Oh, silakan. Ya, Pak. Iya. Jadi di sini kan disebutkan mana tuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, kata Al-Quran ini, dia mohon, dia maksa seolah-olah begitu. Ya Allah, saya melarangnya untuk tidur di waktu malam. Berarti Al-Quran ini sangat indah saat dibaca di waktu malam. Nah, waktu malam yang bagaimana? Sepertiga akhir di waktu malam. Itu yang kalau puasa siang hari, tapi kalau Quran malam hari. Nah, malam hari itu yang paling utama, sepertiga akhir di waktu malam. Nah, itu yang paling utama, yang first priority. Yang berikutnya, waktu-waktu saat kita sedang melakukan sholat. Waktu yang 5 itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya kalau kita bisa membaca setiap habis sholat itu 1 juz saja, tambah lagi dengan malam 1 juz, 6 juz.
Kalau kita bisa baca Al-Quran satu harinya 6 juz. Tapi orang yang sudah hafal Quran itu, sudah hafal Quran, tuntutan paling tidak satu hari itu 10 juz. Itu sehingga dia betul-betul matang gitu Quran, nggak akan lupa kalau udah begitu. Itu 10 juz setiap hari, 10 juz setiap hari, 10 juz. Nah kita berapa juz? Pantesan nggak hafal Quran, gitu. Pantes saja nggak hafal Quran. Jadi seperti imam masjid besar, imam Masjidil Haram, nggak akan lupa itu. Dan karena satu harinya itu berapa puluh juz begitu. Nah kalau kita itu idealnya setiap bulan hatam Quran. Berarti setiap harinya 1 juz. Itu idealnya. Paling telat jangan lebih dari 3 bulan. Paling telat. Kalau sudah lebih dari itu, kita disebut termasuk yang lalai. Naudzubillah. Saya juga sebenarnya masih ada kelalaian juga di situ. Nah, tidak boleh juga kurang dari 3 hari. Tidak boleh juga kurang dari 3 hari. Jadi kalau seharinya itu 10 juz, 3 hari hatam. Itu paling cepat. Kecuali kalau di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu para ulama pun berlomba-lomba untuk menghafalkan Quran setiap hari hatam. Masya Allah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi itu kalau sudah mulai masuk Ramadan udah mengurung diri setiap hari hatam Quran. Di antara mereka satu hari 2 kali hatam Quran. Siangnya hatam, malamnya hatam. Jadi memang fokusnya kepada Quran karena dia ingin mendapatkan nikmat itu. Kalau sudah terbiasa begitu, dia dalam membacanya itu sudah nikmat. Ada orang membaca menyanyikan lagu itu bagi dirinya sudah mendapat nikmat gitu. Waktu dulu masih kuliah itu lagunya Suci Dalam Debu itu siapa itu? Wah, itu enak sekali itu, apalagi kalau dibaca di bus perjalanan balik kampung itu. Gitu. Nah, ini Quran jauh lebih nikmat lagi daripada itu gitu kan. Seharusnya gitu kan. Seharusnya begitu. Anak-anak muda sekarang itu kan pakai earphone begini tuh, yang didengar tuh lagu-lagu barat itu. Lagu barat, kenapa tidak Al-Quran? Kalau Al-Quran itu sudah menghiasi diri kita, lebih nikmat lagi daripada lagunya Michael Jackson, lagunya siapapun gitu kan. Ada orang yang sampai saat kecelakaan itu yang dilakukan itu karena dia nggak mau mendapatkan yang lainnya kecuali dengan yang menjadikan indahnya hidupnya itu ya lagu itu ternyata. Padahal kita bisa dengan Al-Quran itu lebih indah lagi daripada itu. Bagaimana ya diulang-ulang. Makanya pengulangan itu pelajaran yang terbaik, diulang-ulang dalam hidup kita. Al-Quran juga kalau diulang-ulang itu yang menjadi lebih lekat, lebih mantap dalam diri kita. Jadi begitu. Waktu-waktu yang 5 itu waktu-waktu yang utama. Ibnul Qayyim menyebutkan ada 6 waktu yang sangat prime time dalam hidup ini. Yaitu setiap dikumandangkan azan, itu terbuka pintu-pintu langit. Setiap doa sangat besar akan dikabulkan pada saat-saat seperti itu. Azan dikumandangkan ya. Terus waktu antara azan dan qomat. Karena waktu itu waktu salat qobliyah. Setiap salat wajib selalu ada salat qobliyahnya. Tapi tidak semua salat wajib setelahnya ada salat ba'diyah. Asar nggak ada, subuh nggak ada, tapi qobliyah semua ada. Jadi yang kedua antara adzan dan qomat. Yang ketiga setiap selesai melakukan salat wajib, itu waktu yang utama. Setiap selesai melakukan salat wajib, itu juga saat-saat yang paling mustajab setiap kali melakukan salat wajib itu. Yang keempat setiap habis salat asar dan subuh. Nah, seperti ini nih.
sebelum kita berganjak pulang ini kesempatan untuk kita berdoa dan peluang itu sangat besar untuk dikabulkan. Yang kelima, setiap hari Jumat, sepanjang hari Jumat itu, dan terutamanya lagi setelah asar, itu waktu-waktu yang sangat besar kemungkinan. Sampai ada seorang sahabat Madinah dari orang Yahudi, Abdullah bin Salam, masuk Islam karena mendapatkan penjelasan itu dari Nabi SAW. Dia mengatakan itu tersebut dalam kitab Taurat, hari Jumat setelah asar. Dan yang keenam, setiap sepertiga akhir di waktu malam, itu puncaknya. Dan waktu-waktu yang utama tadi itulah kesempatan yang terbaik untuk kita baca Al-Quran, apalagi di waktu malam, karena Al-Quran ini memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, aku tahan dia untuk tidak tidur malam, maka berilah kesempatan kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya. Jadi seolah-olah Al-Quran ini bisa berbicara, kemudian bisa memohon kepada Allah karena dia telah dihidupkan oleh orang tersebut. Nah, jaminannya selama anak-anak muda, itu ada ungkapan anak muda ya, selama anak-anak muda masih mau membaca Al-Quran, masih mau menghafal Quran, dunia ini akan dijamin aman. Artinya tidak terjadi kiamat. Tapi kalau orang anak-anak muda ini sudah meninggalkan Al-Quran, ini yang susah, ini yang berat. Jadi dulu saya pernah mendapatkan penjelasan, ada 3 hal yang menjadikan dunia ini aman dan tidak terjadi kiamat selama orang tua mau bangun malam mendoakan. Jadi mendoakan anak itu di tengah malam itu menjadi pahala besar bagi orang tua. Terus anak muda yang mau belajar Al-Quran, mau menghafal Al-Quran. Yang ketiga, selama masih ada orang-orang ikhlas, orang-orang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang memberi peringatan kepada kaumnya, maka itu juga menjadi penghalang terjadinya musibah besar, terjadinya kiamat dan seterusnya. Nah, kiamat itu akan terjadi ketika orang sudah tidak lagi peduli dengan agama, bahkan memusuhi Islam, selalu dikriminalisasi Islam. Itu ciri-ciri akan terjadi kiamat. Nah, selama masih ada 3 inilah yang akan membentengi Islam itu. Tapi kalau semuanya larut sebagai orang-orang yang memusuhi Islam ini, itu musibah akan terjadi di situ. Ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadi pelindung bagi alam semesta ini, serta menjadi syafaat dan penyelamat kita di hari kiamat nanti. Pak, sebelum closing, Iya. Ini pertanyaan terakhir di pengajian pada kali ini. Iya. Ini Pak, saya mau bertanya berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Iya. Lailatul Qadar itu Mm-mm. semua Berburu. berburu. Ada yang dari 10 hari terakhir, ada yang dari awal Ramadan itu udah diincar 10 hari terakhir, ada juga yang mereka lebih mengiakan 10 hari terakhir sebagai nafsu Rasul. Ganjil-ganjil saja gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya nih, yang masih jadi di benak saya, sebetulnya Lailatul Qadar itu turun apakah ke satu kampung, satu daerah, satu negara, atau per individu? Nah, dari sekian banyak jamaah di antara ini musola, apakah Lailatul Qadar itu jatuh kepada semua yang ada di musola ini, atau pilihan-pilihan yang Allah tentukan? Karena dia mustahil, sungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi yang kasrani, yang malas, tapi dia hadir, dia tidur, makan sahur, seperti itu, kanlah. Tapi dia hanya tidur aja, tapi mungkin dalam hatinya lebih ikhlas. Beda dengan kita yang ngaji, yang lahir, tapi benar-benar berapa? Pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kan Allah melihatnya ridho. Ini sebetulnya larinya kemana? Apakah ke individu atau ke satu daerah? Kan sekarang kan bercanda. Kalau maaf ya katanya mudah-mudahan atau melewati daerah kasar gitu. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Iya. Kalaupun seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar, bukan suasananya saja, tapi katanya membentuk karakter daripada orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik.
Kalau penjelasannya, Iya. ini pertanyaan saya, tapi nggak tahu apakah ini mewakili dari jamaah sekalian. Mewakili semua. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada penjelasan dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu ada 10 hari yang Allah Ta'ala muliakan, paling mulia. Nah 10 hari yang di siangnya itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau siangnya itu dahsyat sekali itu. Nah Allah Ta'ala muliakan kita dengan 10 hari yang lain, yaitu sebelah malamnya, yaitu 10 hari di bulan Ramadan ini. 10-10-nya itu semuanya mulia. Hanya saja puncaknya itu pas ketika terjadi Lailatul Qadar, yang satu malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah kenapa ada kaitannya 1000 bulan? Karena dulu ada pernah terjadi di zaman Bani Israel satu kaum yang sanggup beribadah setiap malam, tidak tidur sepanjang malam itu, melakukan qiyamul lail selama 1000 bulan itu. Siangnya tidak tidur, digunakan untuk berjihad fisabilillah. Jadi bagaimana kuat fisiknya kaum terdahulu itu. Siangnya berjihad fisabilillah melawan orang kafir, malamnya sepanjang malam digunakan untuk qiyamul lail. Nah itulah kemudian kagum luar biasa para sahabat. Lalu kemudian Nabi SAW tunjukkan, Allah anugerahkan kepada kita yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita pergunakan untuk ibadah di dalamnya. Nah satu malam itu berlaku seluruh dunia, seluruh alam semesta, seluruh dunia, bukan belaka saja. Dan di belakang bukan hanya di surau Al-Huwa saja gitu. Ada Adfa, ada Nur, ada Istiqlal, ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, semuanya. Nah kan di sana malam, di sini siang. Iya, tapi kan malam itu kan mulai dari terbenamnya matahari. Mulai dari pas terbenamnya matahari. Maghrib, mulai dari maghrib. Barang siapa yang maghribnya di satu wilayah itu berada, disitulah mulai malam Lailatul Qadar. Mungkin mulai dari Jepang sana, ya kan, malam terlebih dahulu, terus sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, terus sampai ke India, Bangladesh, Pakistan, terus sampai ke Saudi Arabia, sampai ke maghrib di sana, sampai ke Amerika sana. Selama di sana sudah mulai terbenam matahari, disitulah tanazzalul malaikah, para malaikat yang jumlahnya tidak terbatas itu semua turun ke bumi. Semuanya mendoakan orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Maka orang yang mulai dari maghribnya itu sholat berjamaah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak bisa aman, mulai dari maghrib aman. Apa saja kebaikan yang dilakukan pada malam itu dapat semuanya. Intinya melaksanakan yang wajib dapat. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunat gitu. Nah termasuk juga orang yang datang ke masjid, kecuali kalau seperti terjadi pandemi ya kan, seperti tahun yang lalu kita nggak boleh berjamaah di masjid kan. Nah kalau dia melakukannya di rumah tetap dapat. Nah seperti dalam kondisi seperti ini, kalau dalam satu wilayah itu masih pandeminya kuat, lalu kemudian dia beristihad untuk melakukannya itikaf di rumah, tetap dapat. Karena kondisinya berbeda gitu. Nah kalau yang di masjid sudah pasti dapat. Yang di masjid pasti dapat. Mau yang wajib maupun yang sunat. Ada orang datang ke masjid hanya tidur saja. Kalau niatnya itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dapat dia. Nah, kalau ada, nanti biar ada yang ngasih sahur gitu kan. Ada yang ngasih hidangan. Kan ada saja yang ngantar makanan ke masjid pada malam-malam iktikaf itu kan, dia tetap dapat juga. Walaupun bangunnya hanya sekedar makan, pasti tidur lagi, tetap dapat. Aman banget. Serius. Dan itu hanya sampai sebatas matla'il fajr. Ketika fajar sudah terbit, yaitu subuh. Nah seperti kita ini malaikat tidak berhenti-berhenti mendoakan nih. Kecuali kalau kita sudah berangkat pulang ke rumah.
Jadi malaikat yang masih sisa-sisa itu, yang masih menjaga giliran siangnya itu tetap mendoakan tidak henti-hentinya. Tapi yang tadi yang turun yang tidak terkira jumlahnya itu, ketika fajar itu mulai naik ke atas, satu-satu naik ke atas gitu. Nah, karena mereka itu tidak makan ruang dan tempat gitu ya. Mereka tidak kelihatan dan mereka bisa di mana-mana untuk mendoakan orang, di pelosok manapun, di ujung dunia manapun, di tempat manapun, terus mendoakan orang-orang yang sedang melakukan, yang berniat melakukan iktikaf. Ada orang berniat betul-betul berniat, tapi karena waktu sahurnya itu dia termakan sesuatu yang menyebabkan dia ngantuk berat gitu kan. Tapi dalam hatinya itu sudah berniat sampai nangis-nangis gitu kan. Ya Allah, dapatkan Lailatul Qadar. Terus kemudian tertidur. Selama tidurnya itu tetap dapat Lailatul Qadar. Yang enggak dapat itu, yang enggak berniat dan tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, itu tidak dapat. Kemudian tidak melaksanakan sholat wajibnya, tidak melaksanakan sholat wajib sama sekali, itu. Makanya Nabi SAW memberitahu celaka orang yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan tetapi tidak terampuni. Nah, siapa orang yang tidak terampuni ini? Yang tidak menunaikan wajib-wajib dalam hidupnya. Sholatnya tidak dilakukan, puasa juga tidak dilakukan, tidak menyambung silaturahmi, bahkan kemudian merusak hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Itu yang nggak dapat gitu. Gimana di bulan yang penuh berkah ini dia tidak menggunakan kesempatan itu? Rugilah orang itu yang dimaksudkan. Makanya orang yang menjaga sholat wajibnya saja, yang wajib-wajib saja, jaminan dapat. Apalagi ditambah dengan hal-hal yang sifatnya sunat, dapat. Nah, yang membedakan nanti di surganya itu antara VIP kelas 1, kelas 2 yang ada seperti itu kan, yaitu tambahan amal-amal yang lainnya yang menyebabkan Allah ridha dengan orang tersebut. Nah, di malam Lailatul Qadar itu Quran sebenarnya, Quran yang paling cepat untuk menaikkan tingkat derajat seseorang itu, yang disebut ahluhu wa khassatuhu, itu kerabatnya Allah dan orang-orang pilihannya, yaitu yang mereka bersamai selalu bersama dengan Al-Quran itu. Tapi lagi-lagi dalam kaidah agama kita, orang yang mencintai kaum tersebut nanti akan dihimpunkan bersama dengan kaum tersebut. Kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita cinta kepada para sahabat, kita cinta dengan orang-orang yang saleh-saleh itu, di akhiratnya dikumpulkan bersama dengan mereka. Jadi kalau mereka di surga Firdaus, kita pun akan bersama di surga Firdaus. Hanya saja yang satu bisnis kelas, yang satu executive kelas, yang satu regular kelas, begitulah. Itu regular kelasnya saja sudah sedemikian mewah, apalagi yang bisnis kelasnya, apalagi yang eksekutif kelasnya, begitu. Masya Allah. Kalau tapi niatnya di luar memang ada. Di luar maksudnya? Ini kan ada pelataran masjid nih. Iya. Tetap dapat. Yang penting sudah tergerak hatinya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Iya, tetap dapat. Tetap dapat. Karena malaikat itu di mana-mana. Cuma dari sekian orang yang dapat itu, yang prioritasnya adalah di masjid. Jadi iya, makanya ada kata-kata salamun hiya hatta matla'il fajr, yang mendapat ucapan salam dari para malaikat itu sebenarnya yang duduk, yang diam di masjid. Dan yang lainnya selama dia berniat untuk iktikaf, kan ada orang yang terhalang. Sebenarnya dia ingin ke masjid. Karena tugas itulah dia berada di jalan, dia berada di pos ronda, dia berada di mana sana itu, tetap dapat. Yang membedakan itu adalah niatnya. Yang nggak boleh itu tak ada dalam pikirannya sama sekali untuk berpikir itu. Dia sibuk buat jenang, dia sibuk di perjalanan balik kampung. Kan ada lagunya itu juga kan. Sibuk dengan itu ya, tidak ada terfikir sedikit pun. Nah, itu yang disayangkan. Tapi ya mungkin ke masjid dulu baru keluar, kalau niat ada di rumah nongkrong langsung di luar itu, terus ini lagi Jadi iya, jadi
Iya. Dapat itu dapat gitu. Dapat. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Makanya kita ini ditakdirkan sebagai orang Islam saja, alhamdulillah gitu kan. Kebaikan-kebaikan itu dapat semuanya. Dapat semuanya. Tiap hari ini harusnya nih. Makanya seluruh orang beriman, kalau yang mengerti tentang keistimewaan Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan ini, niscaya mereka semuanya ingin setiap hari Ramadan saja. Orang-orang Cina yang berdagang itu, dia inginnya juga begitu karena dagangannya itu laris manis. Jadi kalau orang Islam ada hari raya, itu dermawannya keluar semua. Kalau belanja barang tidak peduli mau mahal mau apa, yang penting dia perlukan, yang penting dia bisa beramal begitu. Nah, bukan hanya orang Islam saja mendapat berkahnya itu, orang-orang Cina di Indonesia ini juga begitu. Kenapa tidak semua hari-hari Ramadan, hari puasa gitu? Sama, Nah, itu dia. Di Malaysia juga begitu, di Singapura juga begitu. Orang-orang Cina itu senang kalau ada bulan Ramadan, dagangannya itu laris, manis. Sampai di Pelni itu orang-orang Cina jual cola, jual, ya Allah, ada juga yang beli itu. Tapi ini halal aja, orang yang beli halal, kita buat begitu. Karena dia ingin menjamu orang Islam juga sebenarnya. Ada yang begitu. Wallahu a'lam. Jadi semuanya dapat Lailatul Qadar. Bagus. Pak Guru kayak nggak ikhlas gitu. Telah jadi emperan gitu. Oke, Bapak, terima kasih Pak Ustaz jasa kasih atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak yang standby dari ada yang inap di sini, Masya Allah. separuh dan dua ataupun yang lanjut sampai dengan pagi hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai ladang amal buat kita semua. Amin. Tapi nanti pada saat kita di yaumul kiamah dan Al-Quran menjadi syafaat buat kita semua yang akan di pada masa di Al-Quran menjadi syafaat buat kita. Penjaga kalau ada malaikat mau menanya ke kita, Al-Quran yang mengawal kita. Jadi bodyguard, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah pekan terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita ditemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Itu mungkin Pak Ustadz akan ketemu lagi setelah ketemu di bulan Syawal. Insya Allah. Kalau demikianlah, mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.